Lu udah bosen gak sama anime romance yang itu-itu aja? Di sini gue bakal ngebahas anime romance underrated yang mungkin belum pernah lu denger, tapi punya cerita yang dijamin bikin lu baper abis. Berikut diantaranya. お前、何してる？それはこっちのセリフよ。 Yang pertama ada Yesterday wa Utate. くそ、バイト行かねば。寒い。夜も明けきらんうちに労働とは。 Sejak lulus kuliah, hidup si Uozumi Rikuo bisa dibilang kayak daun gugur, ngikutin angin aja kemana arahnya. Ambisi kagak ada, hidupnya kagak punya peta, dan bodo amat soal tujuan hidup ataupun masa depan. Yang penting masih bisa napas. Biasanya sih di usia segitu tuh orang-orang sibuk kejar-kejaran buat dapet job di perusahaan yang oke. Tapi ini cowok beda, doi lebih milih kerja sebagai karyawan Toserba, cuma buat sekedar nutupin biaya makan dan bayar kosan. Hidupnya ya gitu-gitu aja. 人の前向きを見せられると何も言えなくなっちまう。それは俺が社会のはみ出し者だから、それで俺は卑屈になっているのか。 Sampai pada suatu hari, di tengah rutinitasnya ngasih makan gagak liar di halaman belakang toko, tiba-tiba muncul cewek misterius yang bikin hidup si Rikuo mulai berwarna. Walau agak absurd, cewek ini datang bawa gagak peliharaan, dan nama cewek tersebut adalah Nona Kaharu. Si Haru ini pelajar SMA yang di drop out gara-gara ketahuan kerja paruh waktu di bar. Sejak pertama kali ketemu, si Haru sering banget nongkrongin toko tempat si Rikuo kerja. Dan sejak si Haru muncul, hidup si Rikuo yang tadinya datar kayak jalan tol, mendadak jadi lebih seru. Gak cuma itu, setelah kehadiran si Haru, tiba-tiba si Rikuo juga ketemu sama cewek lain yang udah lama kagak doi lihat. Cewek ini teman semasa kuliahnya, dan dulu mereka bisa dibilang deket banget, tapi ya kagak ada progres. もう像が映ってる。そんなんじゃねえって。だいたいお前には関係ないだろう。あっ。 Marino Meshinako, itulah nama si wanita yang pernah jadi teman dekat si Rikuo di masa kuliah. Setelah mereka lulus, mereka udah kayak hilang di telan bumi, kagak ada kabar ataupun ketemuan sama sekali. Padahal dari dulu si Rikuo udah naksir berat sama si Shinako. Sayangnya nyali si Rikuo cuma sebesar daki hasil melintir, jadi perasaannya kagak pernah doi berani ungkapin. Akhirnya ya hubungan mereka juga cuma mentok di level teman baik tanpa ada kelanjutan yang jelas. Tapi anehnya, begitu tuh cewek muncul lagi di depan matanya, si Rikuo langsung ngerasa kayak dapet suntikan semangat hidup. Ada sesuatu dari kehadiran si Shinako yang bikin hidupnya jadi lebih fresh. Seolah-olah ada baterai baru yang ngasih energi positif buat hari-harinya. Dan kisah cinta segitiga mereka pun dimulai. 私、やっぱり先生に宣戦布告する。一方的でもコソコソするの嫌だから。野中さんはよろしくね。魚住くんのことが好き。 Nomor 2, Nazo no Kanojo X. 自分がそれを初体験する相手はSebagai cowok yang baru kenal ngocok, si Tsubaki kagak ngerti kenapa ludah gadis pindahan bernama Urabe Mikoto yang banjir di mejanya bisa kelihatan menggoda banget. Alih-alih dibersihin atau kalau kagak dibiarin lah kayak orang normal tanpa mikir dua kali, doi malah iseng nyicipin pakai jarinya terus dijilat. Kagak lama setelah itu, tuh cowok malah jatuh sakit. Bukan karena cairan tadi ada HIV AIDS-nya atau gimana, melainkan karena doi udah kecanduan dan butuh dosis rutin. 指先を口の中で舐めて。 Tiap pulang sekolah, si Urabe bakal ngasih takaran lendirnya buat si Tsubaki. Dan lama-lama ikatan mereka tuh jadi makin kagak masuk akal. Tapi ceritanya gak cuma soal perlendiran. Hubungan mereka tuh berkembang jadi semacam petualangan romantis absurd yang penuh teka-teki. 今日から浦部が俺の彼女になるんだから。どうした？ 私すごく嬉しいことが起こると。
Urabe Mikoto ini sendiri bukan cewek biasa. Selain punya aura misterius dan hobi nyimpen gunting di selangkangannya, Doi juga punya kemampuan ngebaca perasaan orang lain lewat air liurnya. Sayangnya ya, karena plot cerita yang hampir bikin semua orang jijik, Nazono Kanojo X jadi anime yang jarang banget dieksplor sebagai anime romance yang punya cerita cinta yang lumayan bagus. Nomor 3, Tsukini Naru Sono Shunkan wo Kokuhaku Jikou Inkai. ちょっと何してくれてんの？ごめんなさい。こっちは急いでんだからちゃんと片付けてよね。何よその顔。パンツ。 Hina Satoguchi, cewek kelas 1 SMP yang jatuh cinta sama cowok bernama Koyuki Ayase, kakak kelas 2 tahun lebih tua darinya. Perasaan ini terlambat Doi sadarin, yang bikin tuh cewek nekat ngejar si Koyuki sampai masuk SMA Sakuragaoka, sekolah favorit di kota mereka. Tapi perjuangannya buat ngungkapin cinta jadi hambar setelah tahu si Koyuki itu ternyata udah punya gebetan cewek lain, yaitu kakak dari sahabat masa kecilnya si Hina sendiri. Dan kocaknya, sahabat si Hina ini udah lama banget nyimpen perasaan cinta ke si Hina juga. 小雪先輩は変わった。先輩が変わったのも好きな人に好きになってもらいたいからですよね。好きって気持ちはみんな同じなのになんでうまくいかないかな。 Anime yang diadaptasi dari seri besutan Honeyworks ini ngambil cerita dari lagu Honeyworks sendiri yang berjudul Imasuki Nenaru sama Sankaku Jealousy. Berfokus ke cewek bernama Hina tadi yang jatuh cinta ke si Koyuki. Tapi masalahnya, Osana Najiminya juga pengen bikin si Hina ngelihat Doi sebagai cowok beneran, kagak sebatas sahabat. 私は好きです。先輩のこと好きです。慰めてくれなくても大丈夫ですよ。ありがとう。そういうつもりじゃないです。 Biarpun tema ini udah sering banget dipakai, Qualia Animation ngasih sentuhan seger dengan nambahin drama musikal dan cinta segi banyak. Jadi lo bisa nonton sambil ngerasain dua indera sekaligus, mata sama telinga. Siap-siap aja buat terhibur dengan alunan lagu yang bikin baper dan drama yang bikin ngakak. Nomor 4, Sorano Awasawo Shiru Hitoyo. 私はいけない。 Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah pedesaan yang dikelilingin pegunungan, sekelompok remaja lagi asik bikin musik sebagai sebuah band. Nah, Shinosuke Kanamuro yang jadi gitaris utama punya pacar namanya Akane Aioi yang selalu ditemenin adik perempuannya yaitu Aoi Aioi. Shinosuke ini punya cita-cita besar buat ke Tokyo dan memulai karir musiknya di sana. Dan tuh cowok pengen ngajak si Akane juga. なんでどうしてだよ。一緒に東京の専門学校行くって約束。Tapi malangnya, tragedi ngehampirin keluarga Aioi. Orang tua mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan si Akane sekarang harus ngambil alih tanggung jawab buat ngerawat adeknya. Karena situasi tragis ini, si Akane terpaksa nolak ajakan pacarnya itu, yang akhirnya pergi sendiri ke Tokyo, ninggalin si Akane yang setia ngerawat adeknya. 13 tahun berlalu, si Aoi kini jadi remaja angsty yang demen banget main bass. Sementara si Akane jadi wanita dewasa yang bisa diandelin dan kerja jadi dewan kota. Berhubung si Aoi bentar lagi lulus SMA, Doi mutusin buat ngikutin karir si Shinosuke buat jadi musisi terkenal di Tokyo. Tapi kakaknya ngelarang. Ngambek sama hal ini, si Aoi kabur ke base camp band kakaknya dulu ngejam. Di situ ketika si Aoi ngelepasin frustasinya lewat permainan bass, ngedadak ada suara marah-marah yang nyaut dari kekosongan rumah itu. Si Aoi kemudian terkejut ngelihat sosok si Shinosuke dari 13 tahun lalu tiba-tiba muncul di sampingnya. 止まったまんまだったけどよ。でも茜を思うこの気持ちはずっと続いてる。私だって負けないから。茜のこと思う気持ちうるさい。 「
Nomor 5, Bokuga Ashita Subete no Kimie dan Kimio Aishita Hitori no Bokue. パラレルシフトしたのか。 IEPP を表示。エラ、ここはどこなんだ。 Yap, bener banget, judul animenya ada dua. Jadi, dua movie anime ini tuh saling nyambung meskipun berlatar di dunia paralel yang berbeda. Seandainya lu punya waktu luang 3,5 jam, lu wajib nonton dua-duanya. Nah, uniknya, urutan mau film mana dulu yang ditonton, nantinya bakal ngaruh ke perspektif lu pas ngikutin ceritanya. Hal inilah yang bikin anime unik dan banyak plot twistnya. うまくいったんだ。しおりに、早くしおりに、早くしおりに。 Koyomi-kun. Dua-duanya berfokus ke cerita cinta cowok bernama Koyomi lewat konsep multiverse, di mana setiap keputusan yang diambil bakal nyiptain dunia yang terpisah berdasarkan pilihan tersebut. Contohnya kayak momen penting buat si Koyomi ketika harus milih apa doi bakal tinggal bareng ibunya atau bapaknya setelah ortunya cerai. Hal ini jadi titik awal perpecahan besar di hidup tuh cowok. Nah, dua dari banyaknya multiverse itu jadi patokan utama buat masing-masing film. だが、全て選択肢の先にある世界だ。僕自身が最初の大きな選択をしたのは7歳の時だった。お父さんとお母さんとどっちと行く？ Sinopsisnya sendiri, buat yang Bokuga Aishita Subete Kimie, berfokus ke si Koyomi Takasaki, cowok yang tinggal bareng ibunya setelah ortunya cerai. Ketika masuk ke sekolah persiapan buat masuk perguruan tinggi, si Koyomi nyoba nyari temen. Tapi sayangnya, sifatnya yang canggung dan suasana sekolah yang fokus banget sama belajar, bikin cowok kesulitan ngejalin hubungan sosial. Tapi, semuanya berubah ketika pada suatu hari, teman sekelasnya yang bernama Kazune Takigawa tiba-tiba bilang kalau nih cewek tuh sebenarnya datang dari garis dunia ke-85. Di mana di dunia itu si Kazune sama Koyomi adalah sepasang kekasih. Pengakuan ini jelas bikin si Koyomi ngerasa bingung dan ngebuka berbagai pertanyaan. Nah, untuk cerita film yang satunya lagi, lu bisa langsung tonton aja animenya. 出会い、生き、そして死んでいく意味があるのだと、人生の最後に言えると思うのです。 Oke, segitu aja buat hari ini. Semoga lo enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!